Jadi kalau kita perhatikan kenapa tahlilan itu diharamkan, sama sebagian dari teman-teman Wahabi ataupun Salafi, ya. Karena tahlilan itu dianggap tidak ada di zaman Rasul, tidak pernah ada di zaman sahabat, ya. Jadi tahlilan itu kan orang zikiran, lalu kemudian ada makanannya di sana, ya. Dulu mungkin orang menganggap itu sebagai sesajen, ya. Kembangannya luar biasa. Ini Bapak di sini apa tujuannya? Marketing. Jelas saya sudah dapat es ini, minum es, haus sekali. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Salafi dan Wahabi secara khusus, bagaimana mereka melihat praktik-praktik budaya lokal, ya. Jadi kalau kita lihat ternyata Wahabi dan Salafi ini dua istilah yang kadang-kadang membingungkan, ya. Banyak para sarjana yang menggunakan dua istilah ini dalam waktu yang bersamaan, ya. Kadang-kadang menggunakan istilah Salafi, menggunakan istilah Wahabi, ya. Padahal kalau kita perhatikan ada perbedaan stressing, ya, antara Wahabi dengan Salafi. Misalkan kalau Salafi ini adalah lebih umum, ya, lebih global, lebih universal, karena Salafi ini adalah manhaj, ya. Manhaj atau metode yang melihat bagaimana teks-teks agama, apakah teks ini sudah ada di dokumentasi di dalam Islam, ya, entah itu berupa Al-Quran maupun hadis, ya. Nah, jadi secara umum Salafi ini memandang bahwa apapun yang keluar dalam konteks agama, seandainya itu di luar teks, tidak ada nasnya, itu dianggap sesuatu yang bid'ah atau haram, ya. Jadi setiap yang baru itu dianggap bid'ah, dan yang bid'ah itu adalah dolalah, dianggap sesat. Nah, jadi Salafi dan Wahabi ini berbeda. Kalau Wahabi itu ini sebuah gerakan, ya, gerakan keagamaan dan gerakan politik yang lahir pada abad ke-18, ya, akhir 18. Bagaimana misalkan Imam Muhammad bin Abdul Wahab, ya, beliau bekerja sama dengan kerajaan Ibnu Saud. Nah, beliau dijadikan sebagai corong agama untuk melihat bagaimana dakwah Islam itu sendiri, ya, mengembangkan dakwah Islam. Nah, mereka pada waktu itu sedang berkonflik dengan Turki Utsmani. Tetapi yang ingin kita lihat di sini adalah bahwa Wahabi itu adalah bagian dari Salafi, tetapi tidak semua Salafi adalah Wahabi, ya. Jadi Wahabi itu adalah salah satu varian, salah satu bagian dari Salafi, tetapi Salafi itu tidak semuanya Wahabi. Nah, ide besarnya Salafi ini adalah, ya, ingin kembali kepada nas Al-Quran yang dulu, ya. Tradisi keislaman yang ada pada zaman Rasul dan juga pada zaman sahabat. Nah, kalau tidak ada praktik agama yang terdokumen pada waktu itu, maka dianggap sebagai bid'ah, ya. Nah, ini ada perbedaan, ya. Ada perbedaan yang lain juga. Misalkan kalau teman-teman Wahabi secara umum mereka tidak berpolitik, ya. Jadi misalkan pondok pesantren As-Sunnah yang ada di Lombok Timur, ya, atau di sini ada Abu Hurairah, ya. Jadi mereka ini secara tampilan, ya, memang hampir sama dengan Salafi, ya. Secara manhaj mereka Salafi, ya, tetapi mereka tidak terlibat di dalam dunia politik. Mereka mengharamkan politik dan mereka taat kepada pemerintah, ya. Nah, berbeda dengan kelompok-kelompok Salafi yang lain. Misalkan kalau kita petakan itu ada Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir, ya. Jadi mereka juga ideologinya pembaharuan Islam, ya, ingin kembali kepada zaman dulu, ya, harus memunculkan Islam. Kemudian ada PKS, ya, ada Muhammadiyah, ada Hidayatullah, ya, ada Al-Irsyad,
ya. Jadi mereka ini adalah kelompok-kelompok pembaharu, kelompok-kelompok yang ingin manhajnya itu kesalafi, ingin menggali apakah benar praktek-praktek keislaman yang berkembang di masyarakat itu ada nasnya atau tidak. Ya. Contoh misalkan kayak tahlilan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan kenapa tahlilan itu diharamkan, ya, sama sebagian dari teman-teman Wahabi ataupun Salafi, ya. Karena tahlilan itu dianggap tidak ada di zaman Rasul, tidak pernah ada di zaman sahabat, ya. Jadi tahlilan itu kan orang zikiran, lalu kemudian ada makanannya di sana, ya. Dulu mungkin orang menganggap itu sebagai sesajen, ya. Sebagai sesajen, ya. Tetapi perlu kita lihat bahwa tahlilan ini apa bedanya dengan zikir, ya. Di Al-Quran dikatakan, ya, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfuru, ya. Kata Allah, fadhkuruni, ingatlah aku, ya. Maka aku juga akan ingat kalian. Jadi orang zikiran itu orang mengingat Allah, ya. Jadi membaca surat Al-Ikhlas, ya, surat An-Nas, surat Al-Alaq, ya, kemudian ada la ilaha illallah sampai selesai, ya. Ini kan orang zikiran, ya. Nah, yang tidak dibolehkan oleh teman-teman salaf ini adalah karena ada makanannya di sana, ya. Memang masyarakat kita dulu kalau kita lihat, ya ini agak kontroversi juga, ya. Apakah ini bagian dari tradisi Hindu atau tidak? Misalkan tradisi bagaimana merayakan hari kematian, ya. Jadi hari kematian itu adalah misalkan ada 3 hari, ada sampai 9 hari, sampai 1000 hari, ya. Kita memperingati, ya, mengingat hari kematian itu. Nah, yang dirayakan besar-besaran itu adalah sampai hari 9. Ini adalah puncaknya, ya. Dan yang menarik adalah ada satu praktik kalau kita lihat di masyarakat kita. Jadi makanan itu ditaruh di tempat kamar arwah almarhum atau almarhumah, ya. Ditaruh di sana, kemudian nanti dimakan oleh keluarga, ya, dengan didoakan, ya, terutama suami dan istri yang ditinggal. Nah, ini menarik. Untuk apa makanan itu? Apakah untuk para arwah, supaya arwah ini puas, gitu kan, ya. Jadi ada kepercayaan semakin banyak makanan yang ada di masyarakat kita, ya, jadi arwah juga semakin senang, gitu, ya. Mungkin makanannya enak-enak, gitu. Nah, di tradisi Hindu ini juga sama. Jadi mereka kalau ibadah itu ada sajennya, ya, supaya arwah-arwah yang didoakan itu, ya, itu untuk mereka. Walaupun sekarang sudah ada pergeseran, ya. Jadi orang Bali bukan lagi untuk arwah sajian itu, untuk orang hidup, ya. Karena kalau makanan ditaruh di sana tiba-tiba hilang, ya. Siapa yang makan? Itu kan masyarakat yang makan, yang nggak ada makanan, gitu. Jadi mereka ke pura, ya, melihat ini, ya, ada makanan diambil, gitu. Udah orang ini niatnya memberikan arwah, tetapi diambil oleh masyarakat, ya. Nah, ini yang berkembang. Nah, di Islam kita memang mau jujur. Kalau kita jujur, ya, ada pengaruh Hindu di kita. Tetapi apakah itu kita mau haramkan? Ya. Misalkan makanan untuk arwah, ya. Apa unsur kesyirikannya di sana? Ada nggak? Ini kan, ya oke lah, arwah ini kan udah berada di dimensi yang berbeda, ya. Apakah mereka melihat atau tidak? Nah, kepercayaan kita percaya kepada yang gaib itu kan salah satu rukun Islam. Ya. Makanya dikatakan innalladzina yu'minuna bil ghaibi, ya. Jadi salah satu syarat kita beragama itu adalah percaya kepada yang gaib, ya. Percaya kepada yang gaib dulu baru kita sholat, ya. Jangan sholat dulu baru percaya kepada yang gaib, ya. Karena ini dasar-dasar fundamental agama, ya. Tuhan, malaikat, jin ini kan di luar dimensi kita, ya. Makanya Al-Quran itu memerintahkan kita wajib kita percaya kepada yang gaib, ya. Nah, ini kan diberikan kepada sajen, ya, diberikan kepada arwah. Di tradisi Dayak juga begitu, ya. Jadi orang meninggal, mereka sembelih kerbau, ya. Bahkan darahnya itu katanya diberikan minum untuk arwah di sana, ya. Sebagai minumannya supaya tidak haus, gitu. Ini kan pemaknaan, ya.
Ini asumsi dulu. Tetapi ketika para wali songo datang, kemudian masyarakat kita juga udah mulai berubah, ya ini kan untuk orang zikir. Anda mau nggak kalau zikir, diundang zikir nggak ada makanannya gitu? Kira-kira mau nggak diundang? Mikir 2 kali Pak? Pasti masyarakat kita mikir 2 kali. Ya, mau datang nggak lah? Dia narak sedak dia katanya kan. Jadi nggak ada makanannya gitu. Kalau kita undang teman-teman kita zikiran. Nah, jadi ini memang tradisi Hindu. Pandangan ustadz-ustadz kita ya oke lah, itu memang tradisi Hindu. Apakah itu nggak boleh? Karena ada juga fungsi sosialnya di sana. Bayangkan orang yang meninggal, kita ditinggal selamanya ya. Dan 9 hari itu adalah hari yang saat-saat kita sangat sedih. Ya. Misalkan kalian ditinggal ibu, ditinggal bapak gitu ya. Kalau misalkan kita nggak ada yang menghibur, ya. Ini masyarakat kita datang, mereka menghibur kita dengan cara berdoa, zikir. Ya. Kalau di Hindu kan mereka dihibur kalau ada orang meninggal, ya mereka misalkan berjudi, ya. Kemudian ada minum arak, ya. Ini tradisi mereka. Ya. Karena di Hindu orang minum arak itu fungsinya untuk menyatukan masyarakat. Beda dengan orang Sasak, kalau dikasih tuak ya mabuk. Nah. Tapi kalau orang Hindu ya ini tradisi mereka gitu. Ya. Jadi mereka nggak mabuk, ya, nggak ada yang kelahi. Saya pernah membimbing mahasiswa sosiologi S2, dia meneliti tentang tuak. Jadi dia meneliti tentang tuak, ternyata tuak bagi orang Bali itu fungsinya adalah menyatukan masyarakat. Jadi misalkan saya bertamu nih di acara kematian misalkan, kalau nggak disuguhkan tuak, ya, itu nggak dianggap abdol. Ya, ini kok nggak ada tuaknya gitu ya. Nah kalau orang Sasak kita kasih tuak ya mabuk teman-teman kita gitu. Makanya ada anekdot yang lucu-lucu itu, orang Bali buat tuak yang mabuk orang Sasak. Nah, jadi gitu ya. Kalau teman kita mengkonsumsi itu. Nah kembali lagi kepada tahlilan tadi. Jadi ini adalah tradisi masyarakat kita. Ya. Perlu kita lihat jangan hanya satu aspek. Ya. Seandainya oke lah ini buat arwah, ada makanan memang disajikan untuk arwah gitu. Tapi apa maknanya di sini? Apakah supaya mengingatkan arwah ini dia masih ya nggak mau kembali, dia perlu melihat rumahnya ya? Karena ada kepercayaan bahwa arwah masih belum jauh ya dari rumahnya ketika beberapa hari dia meninggal. Ya, energinya masih ada. Ya. Nah ada nggak unsur kesyirikan? Ini mungkin perlu kita bahas. Ya. Dan catatan saya bahwa di tahlilan itu ada zikirannya dan ini perintah dari Allah. Fadzkuruni adzkurkum. Jadi kita disuruh zikir. Metodenya apa? Ya macam-macam. Anda duduk juga berzikir. Apalagi memang kita zikiran bareng gitu kan. Ini kan zikiran mengingat Allah, Kita nggak ingat siapa-siapa ya. Kenapa kita harus mengharamkan? Ini kita bisa lihat perdebatannya ya. Bahwa teman-teman Salafi atau Wahabi memandang bahwa sajian itu ya yang mungkin sekarang untuk manusia bukan untuk arwah ya. Ini ada pergeseran. Seandainya untuk arwah pun misalkan kan apa unsur kesyirikannya di sana kalau kita lihat ya. Kan kita nggak berdoa kepada arwah ya. Yang kita doakan malah justru arwahnya ini yang kita doakan ya. Nah itu walaupun misalkan tradisi Nelu, Nyiwa ya, kemudian 100 hari, 1000 hari ini bukan lahir dari tradisi Islam, ya, tetapi sudah ada nilai-nilai keislaman di sana. Ya. Sudah menjadi tradisi di masyarakat kita. Karena kalau kita perhatikan nggak ada agama yang murni. Islam itu nggak murni. Nggak ada agama yang murni. Misalkan pakaian, ada nggak pakaian Muslim? Sekarang saya tanya kalian, ada nggak pakaian Islam? Nggak ada. Nggak ada pakaian Islam ya. Baju koko itu dari mana? Cina. Dari Cina, tetapi pemaknaan kita anggap itu Islam. Iya. Sama kayak kita pakai peci ya. Kalau di kampung-kampung mau sholat pakai peci ya, kalau nggak pakai peci pasti dianggap kurang abdol sholatnya, nggak sah gitu kan. Padahal Ahok juga pakai peci gitu ya, ketika dia melakukan kegiatan kenegaraan. Jadi ada makna yang berbeda. Ya. Di kampung kita itu dianggap Islami, ya, diislamkan lah kira-kira gitu ya. Bagi orang luar ini pakaian nasional itu. Ya.
Jubah itu pakaian Islam atau bukan? Kira-kira? Jubah? Hah? Itu pakaian Timur Tengah, pakaian orang Arab. Nggak ada orang Arab pakai baju koko. Ada nggak? Dia pasti pakai jubah, ya, bukan pakai baju koko. Nah, kalau kita mau memeta-metakan misalkan bahwa ini Islam atau tidak, ini menurut saya terlalu sempit kita memandang. Benar juga ada istilah subuh pendek itu, bahwa logikanya itu kadang-kadang apa ya, terlalu sempit kalau saya lihat. Nah, ini jadi bahwa dalam pandangan saya tidak ada Islam yang murni, ya. Islam pun juga berasal dari kitab-kitab sebelumnya, ya. Makanya dikatakan di surat Al-Baqarah ayat 4 itu, ya, innal ladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ya. Bahwa kalau kalian mengaku orang beriman, ya kita harus percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau dalam pandangan saya wajib kita pelajari Bible itu, ya. Kita perjanjian lama, perjanjian baru, nggak apa-apa kita pelajari, ya. Karena kita disuruh beriman, kan masa hanya percaya doang gitu. Maksud Tuhan tuh kalian pelajari, ya. Lalu kalau ada yang diubah, dari mana kita bisa kontrol? Kita bisa gunakan Al-Quran. Kalau nggak sesuai Al-Quran berarti ada yang keliru, terutama dalam konteks tauhid, ya. Tapi kalau persoalan praktek-praktek syariah kan bisa aja berbeda sedikit-sedikit, ya. Misalkan sholatnya Nabi Musa mungkin tidak sama dengan sholatnya kita, ya. Ada kemiripan, ada perbedaan, ya. Sholatnya teman Kristen, ya. Sholatnya Nabi Isa misalkan. Puasa juga kita sharing. Islam juga ada puasa Nabi Daudnya, ya enggak? Nah, ini yang saya katakan bahwa kalau kita bicara murni, mungkin tidak ada agama yang murni, ya. Termasuk Islam. Islam itu dibangun berdasarkan kerangka tauhid nabi-nabi sebelumnya, ya. Jadi kalau misalkan di Bible itu ada perjanjian lama dan baru, coba kita tanya orang Kristen, kenapa mereka memasukkan perjanjian lama di kitab mereka? Kenapa nggak perjanjian baru saja tentang pengalaman Nabi Isa, ya, spiritual beliau? Karena ternyata di perjanjian lama itu ajaran nabi-nabi sebelumnya, ya. Jadi kalau hanya ajaran Nabi Isa, ya hilang nilai-nilai apa ya, ajaran-ajaran lama ini. Jadi orang Kristen juga mempelajari kitab lama. Nah, di Al-Quran kalau pandangan saya, di Kristen itu ada perjanjian lama, perjanjian baru, ya kita perjanjian terbaru, ya. Ini rumusan saya, bisa saja berbeda, ya. Nah, ini saya melihat ada perbedaan, ya. Jadi kalau kembali kepada istilah Wahabi dan Salafi, kalau Wahabi itu didirikan, ya, sebuah gerakan Islam yang juga sebenarnya hampir mirip dengan Salafi, tapi ada perbedaannya, ya. Mereka tidak menyentuh wilayah politik, ya. Bahkan dalam prinsip teman-teman Wahabi itu adalah kalau seandainya pemerintah ingin mengambil harta mereka, ya mereka persilahkan, ya. Jadi ini doktrin mereka, ya. Nah, sedangkan Salafi, ya, sebagian besar Salafi itu bergerak di wilayah politik, ya, misalkan PKS, ya, teman-teman kita di PKS ingin memperjuangkan nilai-nilai Islam itu ada lewat jalur politik, karena bagi mereka nggak bisa Islam itu berdiri kalau tidak di jalur politik. Ada HTI, Hizbut Tahrir, ya. Hizbut Tahrir itu kalau di beberapa negara ya juga menjadi partai politik, ya. Oke, itu penjelasan dari saya.